Yesus tokoh mitologi. Mau gimana nih, Mbak? Mau bertanya atau gimana? Tanya bentar boleh? Tanya dikit boleh? Ya. Menurut Riva, apakah orang itu waras jika mau mengikuti agama yang dipeluk oleh setan? Apakah orang itu waras gila itu jika adalah orang yang mengatakan karya iblis itu diridhoi Tuhan, itu yang gila. Apakah Riva menurut waras seseorang mengikuti yang nabi yang dirinya ada setan? Coba tolong jawab. Jun, kakinya kelihatan Jun. Jun, kaki kelihatan Jun. Turunin kaki Jun. Turunin paha Jun. Paha aku terlalu putih. Apakah waras seseorang yang mengikuti nabi yang dirinya ada setan dan nabi yang seagama dengan setan? Tolong jawab. Kenapa, ya, yang gila itu yang menyembah Tuhan yang diuji setan. Oh, dia menguji setan di rumah kesempatan 10 dia menguji setan. Kayak Muhammad kan ada setan. Diuji Muhammad setan. Mengaku dirinya ada setan dan Muhammad mengaku yang gila itu yang menyembah kepada Tuhan yang diuji sama apakah setan. Waras seorang yang mengikuti nabi yang dirinya ada yang mengikuti Nabi Muhammad ya orang waras, yang nggak waras itu yang menyembah kepada Tuhan. Udah ambil alih aja Jun. Oke, saya. Nih Bang, yang paling gak waras nih Bang, Bang Stefan. Oke, sebentar. Bang Stefan yang gak waras itu menuhankan atau menyembah manusia yang ditanam dalam kubur, di dalam tanah, kemudian keluar ngaku Tuhan. Nah, itu orang gak waras Bang. Udah ditanam dalam tanah, keluar dari goa, keluar ngaku dari Tuhan. Nah, karena zombie di situ Bang. Nah, itu ngeri Bang. Bayangkan. Apakah waras seorang yang seagama dengan setan? Apakah seorang yang seagama? Ya udah, oke. Apakah nggak waras orang yang Tuhannya berada di hidung lubang? Dengar dulu. Setan di hidung muslim, setan di hidungnya orang muslim. Iya, setan di lubang hidung kami itu Tuhan kau dalam lubang hidung dalam kitab Ayub. Orang muslim. Jadi, setan dalam lubang hidung kami itu adalah Tuhannya kau, karena ternyata Tuhan dalam lubang hidungmu di dalam kitab Ayub. Masuk Islam, menurut setan masuk Islam. Aku turun aja lah. Emang orang lagi pengen ngobrol-ngobrol, aku ganggu. Kita mau belajar di sini Bang, bukan mau jadi gila Bang. Tengok tuh. Masuk tuh, jam 3 tuh kami di dalam tuh. Tinggal Greg masuk sana Greg, cepat Greg. Saya masuk kita jatuh semua ini. Jangan. Oh iya Bang, diturunin Bang. Kita juga nggak mau ketularan stres kayak orang tadi tuh. Kenapa ya? Okten rata-rata kok jiwanya terguncang semua ya. Tapi saya pakai kacamata Uni nggak kayak ini kan, Uni nggak kayak Bang Edis kan? Mana itu mau laptop Mas? Tinggal pakai topi juga. Setidaknya kulit saya masih lebih bercahaya lah daripada Edis. Ngapain Bang yang begini panggil Bang Edis? Jijik kali aku dengar Bang Edis. Dia adiknya Edis. Cara menghina dia dengan memanggil namanya Bang. Iya, bukan berarti harus Bang Edis. Kan gitu, harus Bang gitu loh. Oh, jijik kali aku gitu. Panggilnya ya gimana ya? Kayak ginilah bentuk Edis dia. Loh, Bang Andi mana kok turun? Dia minta nikah lagi Bang Andi tuh. Alamak Jang. Andi kemana lu? Baru turun. Tapi Uni bisa pakai soundcard kah kalau pakai YouTube gitu? Kayaknya bisa. Oh, nanti kita coba deh. Oke. Bang Greg naikin Abu Ineng itu dia Kristen katanya. Itu aneh itu muter-muter lagi nanti. Oh, oke. Bang, lu ngarapin Oten yang waras Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lu turun? Ribu ha? Terlalu berat Bang Andi di atas. Teman-teman, nanti TikTok kalau sudah terblokir tidak lagi
bisa live, kita akan kembali ke StreamYard ya teman-teman. Kita akan kajian di StreamYard aja. Yang ingin bergabung sama aku, nanti aku kasih link StreamYard-nya, nanti kita ngobrol-ngobrolnya di StreamYard, kajiannya di StreamYard kita. Tiap hari kita kajian terus. Uni, ini ada yang typing nih Uni. Guguk nggak akan kawini anak Guguk. Rasulullah itu bukan kawin, Rasulullah itu nikah gitu loh. Oni Oten nggak bisa bedakan ya? Emangnya di agamamu kawin doang? Emang anak domba dikawinin? Ya seanjing-anjingnya anjing juga nggak nyembah anjing. Nggak ada anjing yang nyembah anjing. Gitu ya. Mana sih Oten ini nggak bisa bedakan nikah dengan ini kawin ya? Nggak ada tuh. Di Islam itu kami menikah bukan kawin. Emang anak domba kawin nama jemaatnya? Iya. Dan ketika nikah itu kan nggak langsung digauli, gitu loh. Aduh parah Oten. Di tadi aku udah hampir 1 bulan aku nggak ketemu kacang rebus di Ternate, nggak tahu pada hilang kemana kacang. Yang jual bilang nggak ada kacang mbak katanya. Serius? Hilang kacang. Lu pasti mikirin kacang lain lo. Hilang kacang yang Ternate. Bang Andi jangan kayak Oten ya. Yang kayak Oten lu Bang Andi. Kebanyakan baca Amsal sih. Ya silakan. Udah Oneng naik Oneng. Ya aku pengen si Buneng naik dulu. Ya udah Buneng naik. Pengen banget naik dia. Yaudah naik. Apa? Kok aku keturun ya? Ya udah nggak apa-apa lah. Bang Abuy, ada yang mau ditanya, silakan Bang Abuy. Ya, halo. Bang, di atas jangan kayak kerupuk dong, di bawah. Wah, di atas melempem. Ayo Bang, apa Bang mau diskusi? Ini mau naik tapi dinaikin nggak ada suara, gimana sih lo ah? Ini mau diskusi tentang apa ini? Enggak, kamu bertanya aja. Ya, bertanya aja. Soalnya nggak punya. Kalau diskusi mau nggak membahas tema, nggak mampu. itu ada temanya tuh, Yesus tokoh mitologi itu. Muntah kuning nanti ya Bang kalau dia, diskusi. Nggak mampu, ketinggian nih. Nggak mampu, ya udah bertanya aja. Tanya aja. Oke, ini apa? Batu Hajar Aswad itu jatuhnya dari surga. Lah basi Bang, basi. Nggak ada lagi yang lain tuh, sobat yang lain. Lanjut Uni. Saya bertanya kan? Ya tanya yang berkualitas Ya, Abang. Al-Usa, Al-Manab, Tanya yang sampai kita buka buku gitu. Al-Usa, Al-Manab dan Allah itu kenapa namanya semuanya namanya awalnya A? Nenek kau nggak ada Isa Al-Manar ya? Angkura nggak ada Isa Al-Manar. Isa Al-Manar dari mana Isa Al-Manar? Aku cekik kau Al-Masih. Enak kali kau ngubah-ngubah nama Nabi Isa. Isa Al-Manar. Nenek kau kiper Al-Manar. Enggak, dia maksud dia itu Almanat. Almanat alata. Dia nggak tahu arti al. Al itu kan sang de. Kau kan nggak paham. Al itu ingat ya, al itu merupakan kata kayak de dalam bahasa Inggris itu dinamakan sebagai apa? De itu apa nih? De itu apa bahasa? De. Iya kayak sang. Itu kata tambahan aja. Kalau begitu bagaimana dengan Allah? Itu kan awalnya A. Ya Allah. Kami nggak kenal Allah. Yang kami kenal adalah Allah. Ya, awalnya juga Al kan? Nggak ada. Allah itu Allah. Nggak ada awalnya. Allah nggak ada. Allah. Cocok logi. Aduh. Al itu definite article. Al ingat ya, al itu definite article. Al itu kalau misalnya contoh. Oh belum. Cocok logi. Tahu nggak? Itu proper Al name itu Bang, definite proper name. article. Yang dimaksud dengan definite article kata sandang disandangkan kepada kalimat setelahnya. Contoh kayak gini. Dalam bahasa Inggris itu ada kata book. Book itu buku nih ya. Ya kan? Kalau ditambahkan definite article the books. Artinya apa? Banyak buku. Sedangkan Allah itu tidak ada alif tidak ada kalimat yang terpisah antara alif lam dan lam nggak ada. Tapi apa? Dia disambungkan, berarti itu merupakan nama. Kalau kita melihat kamu Proper name. Proper name. Proper name itu nggak perlu lagi diartikan kan gitu Bang Asrannya. Proper name memang sama.
Nama, proper name itu nama. Tidak bisa ditranslitasi, paham? Iya. Paham? Ya Allah, Bang, sekolah di mana ente, Bang? Kalau misalkan gini, contoh gini ya. Kalau misalkan sebenarnya kayak gini aja sih, nggak perlu dijelasin banyak kali lebar sama Nika. Sekarang gini aja, kalau menurut dia al itu sama, pertanyaannya kenapa Yesus nama Tuhanmu kok sama dengan nama yang sering disebut sama pemain bokep kata Kores? Oh Yesus, oh Yesus, nah itu baru sama. Oh no, Yesus, nah itu kata Kores, Kores yang cerita. Si Kores bilang begini, orang kalau main bope biasanya kalau teriak desahnya itu pakai nama Yesus, kok sama gitu loh. Yesus yang mana? Yesus pemain bola. Kan udah dibilang kata Kores. Kata Kores saya bilang. Astaga, si Kores bilang pemain film bokep itu teriaknya tuh oh Yesus kok sama ya? Nah, itu baru jadi pertanyaan. Kalau Al-Lata, Al-Manat, Al-Uzza itu kan sang. Karena dia disembah makanya disebutkan kata sang. Gitu, Allah itu bukan Allah enggak, Allah nama proper name. Nah terus yang perlu kau pertanyakan itu kenapa nama penjahat sama nama Tuhan kau sama waktu dia di sidang, adek kakak. Minta dipastikan kabar udah sabar ulang. Saya mau tanya tentang Kristus dan Al-Masih itu sama tuh. Iya itu di itu kelasnya. Nabi Isa itu wajihan di dunia. Nabi Isa terkemuka di dunia dan akhirat. Yesus terkutuk. Beda. Status sosialnya beda, bro. Isa itu Kristus atau Al-Masih? Isa itu Al-Masih, Kristus itu bahasa Yunani. Kristus itu merujuk kepada orang-orang yang diurapi. Ehud Kristus, Saul Kristus, Daud Kristus, Nabi Isa Al-Masih. Kristus itu kan nama apa istilah pasaran. Begini, dasar Yesus disebut Kristus itu karena Yesus mengatakan begini, Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku. Nah, itulah sebabnya Yesus. Berarti kalau yang punya Roh Tuhan itu Kristus berarti ya udah kau katakan juga lah Paulus Kristus karena ada Roh Allah dalam diri Paulus. Yang diurapi dengan Roh itu yang disebut Kristus. Iya, Edis juga Kristus karena kata pendeta Yunus kemarin Edis itu simbol pengurapan. Edis diurapi Roh Kudus nggak? Begini, jadi sekarang Isa itu diurapi dengan jangan kalau saya bertanya itu begini, tolong nyambung, giliran ditanya tuh jawab cepat singkat padat kayak saya menjawab singkat padat cepat. Pertanyaanku, Edis dan seluruh orang Kristen itu diurapi Roh Kudus nggak? Tanya saja pada Edis saya. Edis sama seluruh orang Kristen itu diurapi Roh Kudus nggak? Itu tanya menurut kesaksian dia saja kan dia yang mengalami. Kenapa kau takut menjawab? Karena kau takut kan kalau kau sama-sama Kristus sama Tuhanmu? Karena kau sudah menjawab tadi, Yesus dikatakan Kristus karena diurapi Roh. Sementara Kristen mengklaim mereka diurapi Roh Kudus, maka kalian juga sama-sama Kristus. Parah kalian nih, ngaku-ngaku Mesias kalian. Yang diurapi dengan Roh itu beda dengan yang dibaptis dengan Roh. Ya udah aku tanya sama kau diurapi Roh Kudus? Orang yang dibaptis dengan Roh itu disebut Rasul. Kenapa dia nggak nyambung? Ini giliran dia ngomong, dia berharap kita dengerin. Kalau diurapi api kapan kau dek? Kata Tuhan kau dia mengurapi dengan api. Pertanyaanku, kapan kalian Kristen diurapi sama api? Diurapi dengan api. Yang diurapi dengan api. Nggak tahu kau. Nih diurapi dengan api nih. Tidak ada yang diurapi dengan jawab api. Ini Tuhan kau mengurapi dengan api nih ya. Ya nih mengurapi dengan api nih ya. Nih lihat ya. Kalian tuh nggak ngerti nggak ngerti kalian bebel kalian sama sekali. Heran aku kalian naik ke sini tuh ngapain sih? Kitabmu sendiri nggak paham. Nih mana ya? Digarami kau dengan api juga, diurapi juga kau. Nah nih Yesus mengurapi. Bentar. Digarami kau yang itu loh. Markus 9:49 kau digarami dengan api. Terus wah, sebab Allah kita adalah api. Wah, Tuhannya aku baru tahu kalau Tuhannya mereka api loh. Tuhannya Kristen api loh ternyata loh. Manusia api, batu, apalagi ya, air juga nggak sih? Tuhan, aku cari api ternyata ketemu loh. Tuhannya api loh, sebab Allah kita adalah api. Wah, iblis dong. Itu baca dulu. Iya, pendengar baru, Masya Allah. berarti Tuhan kalian itu iblis dong.
Ternyata Tuhan kalian Nabi. Ini itu di mana Uni? Ini di mana Di Ibrani pasal 12 nomor 29. Tuhan kami itu roh, Yesus berkata. Bentar dulu. Enggak, di sini Tuhan kau api. Di sini Tuhan kau api, di sini ngebakar dia. Ibrani Ini Tuhan pasal 12. api di sini. Ibrani pasal 12 nomor 29. Kayak setan Tuhannya. Api. Wah, pahami dulu konteksnya. Aku nyari diurapi sama api, ternyata malah di situ dikatakan bahwa apa namanya Tuhannya api. Jadi kalau penyembah api ternyata itu penyembah Yesus ya. Konteksnya. Uni coba ulang Uni di mana tadi Uni? Ibrani 12. Di Ibrani 12 nomor 29. Itu pahami dulu konteksnya, jangan asal Konteks apa? Iblis, Tuhannya iblis, ngeri. 2 Yohanes 4 ayat 24, Tuhan kami itu roh. Apa sih? Ternyata iya loh guys. Tuh, aku dulu dulu aku tuh lagi nyari ada nggak ya Tuhannya berteofani jadi api. Lah ternyata beneran Tuhannya api guys. Jadi Sabiin itu nah jadi Majusi itu kenapa nyembah Yesus karena bisa jadi ternyata Tuhannya tuh jelma jadi tiang awan, jadi api, jadi orang. Wah, berarti nggak salah dong penyembah api benar, itu. begini, Di Athena itu ada api. itu dalam menjelma dalam gitu. api ke dalam diri manusia. Makanya Yesus katakan roh Tuhan ada padaku kan. Roh itu Iya, di dalam diri Paulus juga ada roh Tuhan. ya yang disebut rasul itu kan dalam orang yang memiliki roh. Ya udah berarti si Paulus juga Mesia. Udah banyak Mesia. Paulus itu disebut rasul. Rasul itu adalah orang yang telah menerima baptisan roh. Apalah, tadi kau bilang kalau Mesias itu dia diurapi sama roh Tuhan. Lah Paulus juga punya roh Tuhan dalam dirinya, berarti dia Mesias. Standar kau sendiri kau langgar, Dek. Yang diurapi dengan roh. Nggak ngerti aku sama Kristen. Dia yang bawa parameter, dia pula yang melanggarnya. Maunya apa sih? Diurapi itu disebut Kalian, raja. Dan dia yang bilang tadi kan, Abui, kau yang bilang tadi yang kenapa Yesus dikatakan Mesias? Karena roh Allah ada pada dirinya. Kalau alasannya dia dikatakan Mesias karena ada roh Allah dalam dirinya, Paulus juga. Berarti ya Paulus juga Mesias, Kristus. Nggak jelas mereka nih. mereka diutus oleh Yesus. Ya udah, teman-teman ya Abu ini yang sudah mengklaim ya, sudah mengakui ya kalau Paulus itu Kristus. Tepuk tangan dulu, Greg. Rasul yang diutus oleh Yesus. Rasul itu adalah orang. Tapi tadi kau bilang kalau yang dipanggil Mesias itu diurapi roh Tuhan ada pada dirinya. Paulus juga berarti dia Mesias. Tolonglah ada nggak yang bisa kasih paham dia nih, dia sendiri yang lupa sama omongannya. Yang diurapi itu beda dengan yang menerima baptisan roh. Yang diurapi itu yang disebut Tadi kan kau yang bilang diurapi itu artinya memiliki roh Tuhan dalam dirinya. Hantu belau. Udahlah kau rubah lagi aja lah omonganmu. Yang diurapi itu secara langsung dari Bapa. Aku nggak tanya caranya. Yang ku bilang itu kalau Mesias itu punya roh Tuhan. Suka-suka kau aja lah, kau ngomong sama tetanggamu aja ya, sama keluarga kau aja. Tak apa-apa lah kata kau ini. Roh yang langsung dari Bapa itu disebut Mesias. Roh yang dari Yesus anaknya itu disebut Rasul. Makanya Pak. Udah pernah saya dapetin ini Uni. Jadi setiap manusia itu bukan daging Uni. Ini roh kita ini roh nih. Kita nggak punya roh, manusia nggak punya roh. Jadi dagingnya doang. Nah itu dia. Abu Ineng. Jadi Abu Ineng ini nggak punya roh. Makanya Yesus sendiri sejak kelahirannya dari roh Tuhan. Oke. Adam punya roh nggak Adam? Nabi Adam. Sejak memang manusia pada mulanya itu memiliki roh. Terus kapan hilang? Saat manusia jatuh dalam dosa, maka roh itu diambil dari diri manusia. Di dalam Kejadian 6 ayat 3 itu bilang, karena manusia hidup dalam dosa, maka roh itu diambil dari manusia. Itu sebabnya Yesus datang untuk mencurahkan kembali roh itu agar kita menjadi anak Yahweh secara roh. Kalau nggak ada roh gimana ya? Mayat perjalanan. Jika tidak ada roh, maka kita tidak disebut anak Yahweh. Makanya dalam Kejadian itu jelas, Adam waktu itu disebut juga sebagai anak Yahweh. Namun setelah dia jatuh dalam dosa dan roh itu diambil dari dia dan keturunannya waktu itu, di dalam Kejadian 6 ayat 3, maka sejak saat itu sampai saat ini kita tidak disebut sebagai anak.
Itulah sebabnya Yesus datang. Udah, abis itu saya ngomong kamu dengerin boleh nggak? Kita kembali menjadi Oke, udah belum? Dia cuma ngomong aja. Oke, udah gantian ya. Itulah tujuan kenapa Yesus datang, untuk mencurahkan roh. Oke, udah ya, udah. Segala sesuatu. Udah belum, gantian dong ngomong aja gantian. Oke, gantian. Oke, udah nih lanjut nih. Menjadi anak. Oke, lanjut. Apa perbedaan penjelasan umat Islam dengan umat Kristen, teman-teman? Kenapa kita tidak punya urgensi menjelaskan kaidah ilmu kepada Abu Ineng? Karena ketika dia menjelaskan agamanya itu tidak menggunakan aspek keilmuan. Tidak menggunakan aspek keilmuan. Jadi level antara kita dengan umat Kristen itu memang berbeda. Kita bicara itu literasinya dulu baru omongan. Kalau mereka enggak. Setiap orang punya. Saya lagi tadi kamu ngomong saya dengerin. Kayak kan juga mau ngomong. Masa kita dijajah di koma kita sih, Boneng? Gantian dong. Perbedaan antara kita berdua, kamu menjelaskan ke agamaanmu tanpa studi ilmu atau memiliki keilmuan, tidak ada, hanya berdasarkan dari apa yang kau pikirkan sendiri tentang kitabmu, maka itu yang kau keluarkan. Kami menjelaskan keagamaan kami dengan menggunakan kaidah ilmu, setidaknya menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual. Wih, mantap. Kau dari tadi membicarakan apa yang istirahat dulu, entah dari mana kau dapat. Itu perbedaan kita. Seperti itu. Semua yang kau obrolkan itu bukanlah hal yang diajarkan oleh Yesus, tapi apa yang kau dapat dari ayat yang kau kutip-kutip yang ditulis oleh orang yang tidak jelas. Begitu. Coba nanti ngobrol itu perbedaan kita. Sama Bang Kores gitu, bagus juga itu planning ke depannya itu. Jadi begini, kesimpulan dari inti dari semua ajaran Kristen itu begini. Tadi pas begitu pada mulanya manusia itu disebut anak. Tempat parkir ya karena lama ya, dan disebut anak secara roh. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, maka roh itu diambil dari manusia. Kejadian 6:3. Maka itulah sebabnya Yesus datang untuk mengembalikan roh, lebih baptisan roh agar kita kembali. Berarti dulu manusia nggak ada roh. Kembali menjadi anak. Tapi nggak apa-apa. Berarti dulu manusia nggak ada roh ya. Adam dulu siapa? Abraham dulu nggak ada roh. Iya. Karena belum dikembaliin sama Yesus. Iya. Tidak, maksudnya begini, maksudnya zaman para nabi itu hanya para nabi yang memiliki roh, namun tidak untuk semua nabi, orang-orang terpilih nggak pernah baca Bible ini orang. Jadi di zaman para nabi itu memang ada baptisan roh, tapi 1 Korintus bab 2 nomor 11 itu dikatakan di situ ada roh loh bang. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia yang ada di dalam dia? Itu ada roh di situ bang. Ente belajar dulu lah bang. Iya, makanya roh yang ada dalam diri Yesus yang berasal dari Yesus, baptisan roh dari Yesus. Suka-suka abang lah. Saya mau menjawab ini dulu yang di YouTube ya. Esther, Musa membelah laut, Muhammad membelah paha, Yesus membelah keperawanan Bunda Maria. Ya Esther ya. Ya Esther ya. Musa membelah laut, Muhammad membelah paha, kata Esther. Lupa Esther, kurang kata-katanya. Yesus membelah perawannya Bunda Maria. Ya. Oke, Bang Jasmine. Halo Bang Jasmine, halo. Halo. Bang Jasmine, halo. Halo. Oke, Islam Kristen, Bang. Islam, Bang. Islam. Ya. Ada yang mau ditanya? Ya, nyimak aja. Dilanjut. Oke, siap Bang. Terima kasih Bang ya. Kita turunkan, kita kosongkan kursi untuk konten. Oke. Oke, terima kasih Bang. Barakallahu fikum. Sehat selalu Abangku. Oke. Abu Ineng, apalagi? Lebih baik kalian bertanya saja, saya malas bertanya. Yaudah kau aja ini aja ngomong keledai.
Ini Kristen tuh cuma cuma bertanya, Dek. Karena kalau kami bertanya kepada Kristen, nanti kau tahu nggak yang terjadi apa? Ini yang kulakukan nanti. Semakin kau menjawab, semakin banyak aku beli barang ini. Apakah? Ya? Kami pengen tanya aja. Udah kau di sini aja. Iya, kita naikin. Ya Jun, bertanya Jun, katanya Jun. Jun, silakan bertanya. Nanti ku tanya muntah, Bang. Coba tanya. Tanya apa ya? Kalau perkara Tuhan aku udah Nanya bosin deh. sih, Bang. Aku yang nanya, aku nanya. Orang-orang tempat-tempat apa yang selalu lapar? Aduh. Enggak, nih aku tanya serius nih. Aku tanya. Waktu Yesus ketiduran di perahu, itu kalau dia tidak dibangunin sama murid-muridnya, dia tenggelam atau enggak? Pertanyaan saya juga tidak bisa menjawab soal pertanyaan model begitu. Tadi kau suruh aku bertanya. Aku cuma mau bertanya itu aja, kok nggak boleh. Tadi kau suruh aku bertanya, sekarang kau malah curhat. Aku tanya, kalau Yesus tidak dibangunkan waktu itu, kira-kira tenggelam nggak dia? Ini Anda menduga-duga, semuanya kan sudah jelas. Aku bertanya, kalau Yesus nggak dibangunin sama muridnya waktu itu, kira-kira tenggelam nggak dia? Kan itu. Dia lagi ngantuk nih, kaget dia dibangunkan itu. Tuh. Iya, ini dibangunin waktu itu. Anda bingung pertanyaan yang sudah terjadi gimana ini? Kan kalau seandainya dia tidak dibangunkan muridnya waktu itu, kira-kira dia tenggelam nggak? Oke, Anda pakai seandainya. Jadi saya juga berarti tidak tenggelam. Tadi dia suruh nanya, pasti tanya dia menseret gimana? Salah. Waktu Yesus menangis, bunyi tangisnya kira-kira kayak mana? Atau gimana? Atau menurut kamu? Umi gitu. Ya Bud, semangat Bud. Semoga sukses ya. Pokoknya gas terus kalau ada video itu namanya orang sudah. Ya itu berbobot, udah oke lagi. Waktu Yesus dicambuk sama Hansip Romawi, dia menangis atau mendesah? Sebut tertulis di Alkitab. Jadi dia tertulis saja. Apa yang tertulis masa kami yang benar? Enggak, maksudnya gini loh. Kalau dia menikmati kan, kata dia kan, dicambuk kan, kata dia kan. Kalau disakit, kata dia kan. Kan kayak mana coba ekspresi Tuhan kalau lagi dicambuk gitu ya. Aku cuma membayangkan itu kayak mana lah perasaan Yesus nih waktu dicambuk. Lah, kan wajar kan, ini kan tentang Tuhan kalian yang kutanya. Nah, waktu Yesus masih bayi, dia punya kesadaran Tuhan nggak? Waktu dia bayi nih, dia lagi netek tuh. Itu dia lagi menjadi sebagai Tuhan, punya kesadaran Tuhan atau enggak? Ya udahlah, nggak mau ditanya nih orang, ditanya serius malah nggak serius ya jawabnya. Aku betul-betul pengen tahu waktu dia lagi netek sama ibunya, dia punya kesadaran ketuhanan nggak waktu itu? Dia waktu itu dia tahu nggak kalau dia Tuhan waktu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam. Ini ada David nih. Assalamualaikum Bang Gre, maaf Caca dari tadi lagi kerja, maaf ya. Oke, siap abang. Siap abangku lagi ya. Siap Mbak. Ada tidak pertanyaan yang berbobot? Pertanyaan model. Yaudah, kamu pengen aku bertanya seperti apa? Nanti ditanya yang berat, nggak tahu pula jawabnya. Iya, gimana makanya? Coba gimana? Oke. Pertanyaanku adalah, waktu Yesus mengutuk pohon ara, kenapa dia nggak tahu musim buah waktu itu? Bagaimana? Sengaja tulis. Waktu Yesus mengutuk pohon ara, kenapa dia tidak tahu pada waktu itu belum musim buah pohon ara? Belum musim buah. Gambaran kepada agar murid-muridnya melihat. Ini PWS sudah diakang ya. Sudah akang buah itu dulu ya. Balikin lagi pas. Lagi acting dia waktu itu.
Itu Oh, jadi waktu itu dia cuma acting doang untuk pohon ara, bukan sesungguhnya begitu. Oh, lagi acting, bukan beneran dikutuk. Aduh. Nah, waktu dia ngambil keledai terus dia naik ke atas keledai. Bekas tempat punggung keledai itu masih normal atau cek mendalam? Pertanyaan makin kesini makin ngawur. Ya kan aku pengen tahu normal nggak, bungkuk nggak keledainya kan? Tuhannya naik, bongkok nggak keledainya? Nggak asik kamu Ning, nggak asik kau Ning. Pertanyaan atau ini bisa nggak kau jawab Bang? Bagaimana membedakan firman Tuhan yang asli dengan tafsiran gereja Bang? Itu firman Tuhan itu kan langsung jadi dari perkataan Yesus kan, itu kalau ya, bagaimana membedakan firman Tuhan dengan tafsiran gereja? Itu Jun jawaban dia, yang perkataan Yesus yang firman Tuhan, yang lain bukan. Dimana Tritunggal itu kan Yesus tidak pernah Oh iya, uang jalannya res mengajarkan itu gitu. Itu kan dalam Bible nggak ada Tritunggal itu Bang. Iya kan? Memang di Alkitab itu ada roh, iya, ada Bapa, ada. Iya, tapi tidak disebutkan Tritunggal kan di situ Bang. Yesus nggak pernah bicara itu kan? Makanya itu dirumuskan menjadi Tritunggal. Kan iya, makanya korelasinya dengan Yesus gitu ajarannya di mana? Yesus juga kan dalam ajarannya mengatakan tentang roh, tentang Bapa dan tentang Anak. Tapi dia nggak pernah mengajarkan Tritunggal Bang. Iya, dia secara langsung bilang Tritunggal Bapa Anak. Kan? Susah Bang jawaban itu. Begini, itu Tritunggal itu sebenarnya rumusan dari bapak-bapak gereja. Nah makanya Yesus ada nggak ngajarin itu? Memang Yesus ini katakan tentang Bapa, Anak, dan Roh. Kolaborasi jeung apakah Yesus menyebutnya Tritunggal? Ya Bapa, Anak, dan Roh itu apa? Apakah Yesus menyebutnya Tritunggal? Itu rumusan, makanya itu saya bilang sudah berarti nggak ada kan? Sebagai rumusan. Aku mau tanya lagi nih. Waktu Yesus di 3 hari 3 malam mati di kubur itu, kira-kira Bapak di surga nangis atau ketawa? Itu sebelum penyaliban itu Yesus telah melepaskan cawanya di Taman Getsemani. Bukan, pertanyaannya gini loh. Oke, kumaha tekniknya? Kan Yesus pernah menangis, tapi nggak pernah ketawa kan? Pertanyaannya adalah, waktu Yesus mati 3 hari disiksa itu, beli itu dipaksa anak-anak muda beli. Bapak di surga ketawa atau menangis? Kayak gitu ya mereka mojok-mojokin. Kapan waktunya aku nge-live? Bapak di surga itu bahagia atau sedih waktu Yesus dimatikan itu? Oh iya Bun, itu hari mualaf tuh kolaborasi sama Yayasan Arimatea tuh. Apa Rina ketawa di bawah? Kolaborasi dengan Yayasan Arimatea. Itu keren itu. Tahun kemarin juga sukses. Sewaktu Yesus mati di seret itu, Papa di surga insyaallah sukses. Menangis atau tertawa? Sebelum penyaliban itu kan Yesus pergi ke Taman Getsemani. Senyum. Tempatnya juga Papa dia senyum ada lihat anaknya di sana. 3 tempat ya. Yang disalibkan itu senyum. Taman Mini. Yang disalibkan itu bukan anak. Makanya dengar dulu. Yang kutanya waktu Yesus disalib itu pokoknya 3 hari dia diseret mati seharian itu, 3 hari kemudian baru bangkit. Bapak di surga kira-kira menurut pemahaman kalian ketawa atau sedih? Bapak di surga langsung buat konten. La ilaha illallah. Kok jawabannya di bawah? Absurd kali Bapak di surga langsung bikin konten. Waalaikumsalam. Ini Rifa, ini pertanyaanmu ini memang agak lain. Ya udah deh, aku turunkan lagi level pertanyaannya. Nah, Yesus itu pernah cukur rambut nggak? Pertanyaannya lain, berputus sedikit lah. Serius aku tanya. Kira-kira kalau rambutnya dikikat ke sini, bentukin ini. Pertanyaan makin Oke, pertanyaan. Yaudah
apa pula itu pertanyaan berbobot, itu menanyakan perasaan Bapak itu. Nah, oke, pertanyaannya. Sewaktu Yesus bajunya dibuka, dia ikut bantuin buka bajunya sendiri atau dia tolakin? Jangan. Ini Rifat, pertanyaannya. Atau dia yang bantuin, karena dia kan pengen disalib kan? Udah aku bantuin. Karena dia pengen disalib kan? Jadi waktu dibuka itu, yaudah aku bantuin juga gitu. Atau dia jangan buka baju aku, jangan. Loh, kok jangan, kan kamu yang pengen disalib gitu. Gimana ceritanya? Begini, Isa itu Kristus atau bukan? Karena sudah dinubuatkan akan datang Almasih. Kristus. Dia bukan Kristus, Almasih. Karena sudah dinubuatkan akan datang Yesus palsu, anti Kristus. Iya. Yesus palsu itu Yesus palsu ya. Yang beda sama anak Maria. Enggak. Nabi Isa itu sama seperti anak Maria. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang palsu itu yang aku seperti iblis. Isa itu bukan Kristus. Gantian dulu, Neng. Kalau ngomong tuh nyambung. Giliran lu ngomong gua dengerin, giliran gua ngomong lu diem. Lu potong. Isa itu Kristus atau bukan? Isa itu Almasih. Kami nggak kenal kata Kristus. Isa bukan orang Yunani. Islam tidak mengenal Kristus kan? Enggak. Bahasa Yunani. Islam ini anti Kristus karena sudah dinubuatkan akan datang Yesus palsu. Anti Kristus itu yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, Boneng. Kristus itu artinya yang diurapi, yang betul. Nah, kalian itu tidak percaya pada yang diurapi. Astaga. Keren kalau kita punya ini pribadi. Nah, ini lagi Uni. Aku ada satu lagi pertanyaan. Bagaimana memastikan gereja mana yang paling sesuai dengan ajaran Yesus, Bang? Sama Bang Kores, bila perlu sama Ustaz Alif langsung nanti sama Kopsula dan dengan Alkitab, yang mana sesuai dengan ajaran Alkitab itu. Didorong terus kok aing sih. Lu dari tadi main tebak-tebakan, pusing gue. Lanjut. Itu sudah ini tebak-tebakan dari. Bu Neng, kira-kira waktu Yesus itu hadir ke dunia, dia sudah memprediksi belum ada HP? Saat Muhammad ada ke dunia juga dia sudah memprediksi ada HP atau tidak? Enggak, Nabi Muhammad tidak memprediksikan HP, tapi Nabi Muhammad memprediksi bahwa nanti fitnah itu ada di dekat jendela kami. Artinya sudah ada indikasi Nabi Muhammad memberitahukan bahwa fitnah itu akan nampak di depan jendela kami. Dan kau tahu apa yang disebut dengan ini? Windows. Jendela. Nabi Muhammad tuh. Ya, tanya, apakah Yesus pernah memprediksi adanya HP enggak? Tuhan nih, umat Muhammad sendiri tidak tahu menciptakan HP. Nah, yang kutanya memprediksi bukan menciptakan. Ngapain Nabi Muhammad menciptakan HP? Ada-ada aja si Boneng ini. Lebih parah lagi kalau dibalik nanti, Bang. Yesus kenapa nggak ciptakan keledai sampai ngambil keledainya orang tuh di zaman itu malah. Nanti malah kebalik, Abang. Muhammad naik ke surga di belah dadanya dulu ya. Apalah pertanyaan kau? Mending Nabi Muhammad naik sebelum dibelah dadanya daripada Tuhan ke surga dipotong dulu kulupnya. Iya, Muhammad dibelah dadanya sebelum berangkat. Iya, kalau Nabi Muhammad dibelah dadanya untuk dibersihkan tuh masih make sense karena dia disucikan, daripada Tuhan ditombak dulu untuk dijadikan berdosa terus orang yang bersalah. Ini nggak masuk akal. Iya, kenapa lu ketawa gue? Aneh lu. Iya. Nabi dibelah dadanya disucikan, kau ketawa. Tuhan ditombak untuk mensucikan orang berdosa, kau nggak ketawa. Tuhan kau dihinakan dibelah badannya, ditombak perutnya. Ya. Kenapa harus terhina dulu gitu? Tuhan, tubuh Yesus itu bukan Tuhan. Tubuh Yesus itu sebaik suci. Oh, tubuh Yesus bukan Tuhan. Berarti kau ditebus sama. Berarti kau cuma ditebus baik suci, bukan Tuhan yang menebus kau, karena yang matikan tubuhnya. Tidak ada, yang menebus itu roh. Nah, mulai kan. Tahap apa? Udahlah, aku ngomong aja sama kacang lah. Ngomong sama kacang. Aku mau makan kacang dulu. Ada darahku yang dicurahkan. Udah dah. Ngomong sama Melani aja. Oke. Mel, ngomong Mel. Jawab.
Kiasan kita turun dulu. Abu Ineng. Cuma tadi aku udah ngomong sih. Malahan dia bilang Yesus sama Bunda Maria itu nanti Desember Tuhan mana, Bang? sana buat Oktober tuh akhir. Maria. Seneng lah. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Iya. Maksudnya Tuhan mana atau Tuhan mana? Maksudnya gimana? Iya, antara Yesus dan Maria itu Tuhan siapa? Yesus atau Bunda Maria? Bunda Maria itu bukan Tuhan. Lebih tuan mana? Lebih tuaan mana? Tua. Lebih Tuhan Maria. Wih, mantap. Berarti Yesus baru ada, Tuhan Yesusnya baru ada. Dan terlalu mepet waktunya, mending itu aja udah konsentrasi. Hari mualaf dunia itu digaspol itu kita boomingkan itu biar pada melompat. Bunuh kedagingan ini akan aku bangkit dan dengan akan bangkit. Yesus sendiri mengatakan bahwa tubuh kedagingan itu adalah. Oke, coba kasih Babang MJ, kasih di googling kedagingan itu apa arti? Arti kedagingan. Betul. Nah, kasih paham Bang. Kasih paham apa arti ini kedagingan? Dari Evangelis ini Bang. Ini tulisan dari Evangelis Bang, bukan dari kami Bang. Saya bacakan Bang ya. Arti kedagingan. Kedagingan atau tubuh jasmani. Iya, bentar. Iya, sabar. Sedangkan yang di dalamnya itu ada roh, makanya Yesus katakan. Iya, sabar. Bentar Bang ya. Apa arti kedagingan? Nah, kedagingan. Kita ambil literasinya dari Evangelis nih Bang. Ngeri loh, ternyata. Nah, ini dia Billy Graham Evangelist Association. Uni, ini diakui nggak kalau tulisan seperti ini, Uni? Mereka itu saling tidak mengakui deh, walaupun yang ngomong itu pendeta. Coba edisi sama pendeta aja dibatalkan dia. Tapi kalau dalam dunia literasi dalam dunia terima ya tulisan. Oke, bentar. Nah, yang nulis ini Billy Graham Bang. Billy Graham, ini kelihatan Bang ya. Billy Graham, ya kan? Di sini membahas tentang kedagingan. Kedagingan Bang. Apa artinya kedagingan? Itu kan? Jelas ya? Nah, saya nggak bisa baca kalau gini. Mana ya tadi? Keluar dia, wait. Bang ya. Ini internetnya tempatku ini juga ini Uni, lelet dia. Harusnya kesimpan tadi. Oh ini dah. Agak lambat deh. Oh my god, sabar ya. Aku nggak save nih Bang Greg. Oh, lelet banget ya. Oh, udah. Apa nama situsnya? Billy Graham tentang kedagingan. Sebutkan aja, apa kata dia? Kata dia di sini, oke, saya bacakan ya. Kedagingan adalah kata Alkitab yang sudah jarang digunakan, tetapi memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan. Artinya, menjalani hidup yang dipenuhi keinginan daging, memuaskan keegoisan, melayani tubuh, dan membuat jiwa kelaparan. Kedagingan adalah keadaan kebejatan. Tuh Bang. Jadi kedagingan itu adalah keadaan kebejatan. Bahkan kamus mendefinisikan sebagai lawan dari kebenaran. Hello. Sebuah kata yang jarang terdengar saat ini. Bahkan di gereja, mereka yang ingin menjalani kehidupan Kristen yang efektif tidak boleh merindukan. Tapi betul itu dalam... kata Berita Wahyu pun itu juga begitu tuh. Kedagingan itu mereka konotasi mereka itu kedagingan itu yang bejat-bejat. Jadi bagi mereka itu naturnya manusia itu bejat, guys. Maksud saya bukan kedagingan, tapi daging itu pokoknya bagi mereka itu naturnya manusia itu kejahatan. Padahal Tuhan yang kasih itu. Ini dalam waktu 3 hari aku bangkitkan. Apa sih, Dek? Jadi tubuh jasmani daging Yesus itu sebagai baju. Ya namanya tubuh ya jasmani lah, Dek. Mana ada tubuh roh? Emang ada tubuh roh? Kenapa sih Kristen ini bikin kamu sendiri aja kerjaannya? Iya, kemarin juga gitu nih kita ketemu tuh bahwa roh itu apa ya kemarin tuh? Aku pokoknya puyeng lah. Suka-suka mereka dia kalau ngejelasin itu nggak ada di kamus dunia manapun.
Cuma mereka itu kayaknya di kampus rohani kayaknya. Ada tubuh jasmani, ada tubuh rohani. Coba cari Bang, Tubuh apa rohani roh itu kayak mana? Coba aku tanya. Tubuh rohani kayak mana bentuknya? Tubuh rohani ya roh ya. Kayak mana bentuknya tubuh rohani? Karena Tuhan itu ada roh, tubuh Tuhan itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24, Tuhan itu roh. Aduh, ada aja Kristen, pusing banget aku bikin kalian. Suka nenek moyang Suka membuat gitu apa? Bahasa baru, iya Bu Uni. Bahasa baru lalu dia buat sendiri definisinya. Tubuh itu kan artinya melanggar kaidah bahasa, Bang. Tubuh itu artinya kan fisik kan. Fisik Tuhan itu roh. Fisik Tuhan roh. Fisik coba dikatakan fisik roh. Tuhan roh. Astagfirullahaladzim, Bang. Wujud atau fisik itu roh ya. Yohanes 4 ayat 24. Antar. Roh. Suka kalian aja lah hidup ini. Fargo ya kalau di sini lama-lama serius. Suka mau aja lah dek. Coba definisi fisik itu apa, Bang? Cari, Bang. Artinya sesuatu yang ada, yang terlihat. Fisik itu roh, Jun. Fisik itu roh, Jun, ya. Aduh, Bang, silau aku lihat abang ini. Ini tadi kau bilang kita nggak punya roh, sekarang bilang roh lagi. Kan? Kita tidak punya roh, hanya Tuhanlah yang roh adalah roh. Makanya kalau kita punya roh, maka kita disebut anak roh Yahweh. Itu sebabnya Yesus disebut anak roh Yahweh, karena Yesus itu adalah roh Yahweh, adalah roh dari Yahweh sebagai anak. Itu abang dapat dari mana literasinya, Bang? Yesus kan sendiri mengatakan bahwa aku roh Tuhan. Bang David aja deh, Bang David udah nyaut itu. Bang Abu ini nggak ada ini sandarannya, nggak apa, kaidah bahasa dilanggar, menafsirkan sendiri. Bang David. Halo Bang David. Ya. Selamat malam. Ya, selamat malam Bang. Ya, saya mau nanya, tapi yang pertanyaan umum aja sih. Tapi tolong dijawab ya, objektif ya, soalnya saya juga benar-benar belum tahu ini. Di dalam Al-Quran kan umat muslim harus mengimani kitab-kitab terdahulu, termasuk di dalamnya kan ada Injil nih, ya kan? Nah, dan seringkali umat muslim menuduh Injil yang sekarang ini nih itu sudah tidak otentik lagi atau palsu. Nah, pertanyaannya, apa sih dasarnya umat muslim menuduh yang sekarang itu palsu? Apakah kalian udah pernah melihat atau membaca Injil aslinya? Gitu. Di mana sekarang Injil aslinya gitu? Oke, saya jawab ya. Pertama, saya tidak pernah mengatakan Injil atau Bible palsu. Itu dipahami dulu. Tapi yang mengatakan isi kitab kalian itu ada yang palsu adalah kalian sendiri. Coba dibuka 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7. Maaf ya, jangan main tuduh. Yang bilang itu isinya palsu itu bukan kami, tapi dari pihak kalian sendiri. Nih ayatnya. Ya. Enggak, soalnya di Al-Quran juga di dalam ada, 1 Yohanes sudah bercampur tangan manusia. Enggak ada gitu. dikatakan, bro. Kalau Anda bertanya, maka hak jawab ada pada kami. Ketika pertanyaan Anda keliru, wajib kami meluruskan. Anda kan bilang proposisi pertanyaan Anda adalah kalian mengatakan Injil palsu. Setahu saya nggak pernah bilang Injil palsu. Yang mengatakan dalam kitabmu yang kau klaim sebagai Injil tuh abangku adalah kalian sendiri yang bilang palsu, sekolah kalian sendiri. Contoh ayat ini nih, contoh nih, ya. 1 Yohanes pasal ke-5 ayat 7 ini menurut tafsiran Yerusalem, ya, di sini dikatakan bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata.
Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Kata lain dari tidak asli apa, Bang? Palsu. Nah, jadi bukan kami yang bilang palsu ya, Bang ya. Kalian sendiri yang bilang. Nah, terus Bang juga harus saya luruskan, Bang. Kami tidak mengatakan bahwa kitab Anda itu Injil ya. Kitab Anda itu adalah kumpulan buku atau Bible yang bercampur antara yang diklaim firman Tuhan dan perkataan Yesus dan perkataan Paulus dan perkataan-perkataan orang yang anonim. Itu esensinya. Maka ketika Anda membawa Al-Quran kami, yaitu dalil tentang bagaimana bunyinya? Kami diperintahkan untuk mengatakan bahwa kami percaya kepada Taurat, Zabur, Injil. Itu bukan kepada kitab kalian. Tapi kami diperintahkan kepada kitab yang dibawa Nabi Musa dulu kepada umatnya, bahwa itu dari Allah, bahwa itu wahyu untuk mereka, Bani Israel, dan Injil yang dibawa Nabi Isa dulu untuk beliau dan umatnya pada zaman beliau. Nah, kami beriman bahwa itu dari Allah untuk Bani Israel, bukan beriman itu dari Allah untuk kami, karena kalau untuk kami itu Al-Quran. Maka keimanan kami sebatas itu. Karena Allah katakan bahwa kitab itu untuk Bani Israel dan umatnya Nabi Musa dan Nabi Isa. Itu cara berkeyakinan kami. Itu kan keyakinan Anda untuk Isa dan umat Israel, tapi kan beda dengan kami. Itu kami imani juga. Nah, pertanyaan tadi belum dijawab. Apa dasarnya? Anda kan bertanya ke saya, Pak. Anda kan bertanya ke saya, maka saya menjawab. Jadi saya tidak bertanya balikan, Pak. Jadi tugas Anda kan bertanya saja. Kalau Anda tanya apa alasannya, kami katakan, saya sudah jawab. Yang mengatakan palsu itu bukan saya, tapi kitab Anda. Itu dasar. Yang kedua, Rasulullah SAW dan Allah sudah mengatakan kitab-kitab yang dipegang ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, itu sudah bercampur dan berubah-ubah. Nabi Muhammad yang bilang. Nah, ketika kami mendapatkan informasi dari Nabi Muhammad bahwa kitab-kitab kalian telah bercampur, kami tidak terima begitu saja kok. Kami cari tahu kok. Maka memang terbukti. Ternyata kitab kalian telah dirubah-rubah dan bercampur. Faktanya, antara Yahudi Samaritan dengan Yahudi Rabbinik aja tuh beda Tauratnya. Antara Septuaginta dengan teks Masoret aja tuh beda Tauratnya. Antara Matius, Markus, Lukas aja tuh beda kisah-kisah tentang Yesus dalamnya. Inilah bukti bahwa perkataan itu ditukar pada tempatnya. Kalian yang lakukan itu, jadi bukan kami. Itu dasarnya. Ini kan kita bicara Injil nih. Nah, pertanyaannya di mana sekarang yang asli? Tidak ada Injil lagi, Pak. Kan kami sudah bilang kitab Anda itu bukan Injil. Injil itu, Pak, Bapak, Injil itu kan kata-kata yang satu-satunya muncul di Al-Quran doang, Pak. Di kitab Anda tidak ada Injil, yang ada tuh Evangelion. Oke, kalau begitu, kalau memang udah nggak ada yang Al-Quran mengatakan untuk mengimani Injil itu karena di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nah, ini yang poinnya nih. Apa maksud atau petunjuk cahayanya untuk petunjuk cahaya itu? Petunjuk cahayanya untuk Bani Israel zaman Isa. Iya, di dalam Injil maka itu Allah ceritakan petunjuk cahayanya untuk umatnya Isa. Petunjuk cahaya kami Al-Quran. Kok nanya sama saya petunjuk cahaya untuk orang Yahudi? Emang saya Yahudi? Kan umatnya Nabi Isa orang Yahudi, bukan saya. Bani Israel. Masa nggak ngerti dari tadi dijelasin di atas, terus tiba-tiba nggak ngerti lagi, kabur lagi kita ke samping, ke atas, ke bawah menjelaskan? Kan tadi sudah saya jelaskan, kitab itu untuk Bani Israel. Kami beriman, iya beriman itu dari Allah untuk Bani Israel. Contohnya gini. Sama adekku lah. Tapi kau kan percaya itu dari mama kau. Iya, tapi kan untuk adekku. Yang mana duitnya? Aku tamper kau, kan bengak kau. Udah aku bilang uang itu aku percaya dari mamaku untuk adekku. Kau tanya pula sama aku. Oh, ku jitak kepala kau nanti. Agak bengaknya aku tengok ya. Kan gitu nanti diskusi kita, Bang. Debat kusir nanti kita. Kan, capek. Anda disuruh mengimaninya kan? Iyalah, saya mengimani itu dari Allah untuk Bani Israel. Kalau begitu, Anda kan nggak pernah baca. Berarti Anda hanya mengimani saja. Iya kan? Itu logikanya. Saya percaya kitab itu untuk pernah baca. Saya percaya kitab itu untuk Bani Israel. Maka untuk apa? Kenapa saya harus baca?
Saya mengimani kitab itu untuk Bani Israel. Saya mengimani uang itu untuk adikku. Kenapa aku harus pegang uang itu? Kan aku mengimani kitab itu untuk Bani Israel. Kenapa aku harus baca? Katanya Anda akademis. Bagaimana Anda mengimani sesuatu yang Anda tidak ketahui, Pak? Lah, halo, kalau Rifa, saya mengimani iblis itu ada, apakah saya ketahui? Anda ini seorang akademis, konon katanya. Ibrani pasal 11 ayat 1 saja. Mengimani artinya adalah nih, loh kok kabur? Kenapa saya nggak boleh menjawab ini? Kalau saya menjawab kenapa dipotong? Kenapa? Takut ketahuan. Kalau di Ibrani mengimani itu lihat harapan. Sesuatu yang Anda kenapa saya dipotong? Kenapa saya dipotong? Saya menjawab. Silakan. Nih, mengimani dalam Islam itu artinya mengikrarkan di lisan, mengatakan bahwa kami beriman kepada kitab itu, lalu kami percaya kitab itu untuk Bani Israel. Kami beriman kitab itu untuk Israel. Nah, kalau kau bertanya sama saya, katanya beriman. Kenapa kau beriman kepada sesuatu yang nggak kau lihat? Memangnya kau nggak beriman kepada Roh Kudus? Kau lihat Roh Kudus rupanya. Jangan kemana-mana dulu. Ada apa dengan Kristen? Kenapa ketika parameter yang kau bawa kepada kami kubalikkan sama kau, David, kau langsung termencret-mencret? Ini namanya standar janda, David. Kau baca Ibrani pasal 11 Bukan. Aku lagi komparasi dua arah karena di kami beriman itu bukan seperti ini nih. Justru yang beriman untuk segala sesuatu. Diam dulu, Boneng, diam dulu, Boneng. Boneng jangan ganggu. Beriman tanpa akal. Nih. Buta, Rifa. Nih, kau baca. Berarti kau yang buta. Iman adalah baca. Coba. Yaudah kau baca ini. Jangan ke sana, kita on the track aja. Kenapa jijik bahas Bible? Kalau Bible ini berarti udah jijik bahas. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan kenapa jijik dengan kitabmu? Kenapa kau punya standar? Gini, David. Iman dalam Islam itu artinya jangan diganggu. Saya lagi jawab. Kenapa saya menjawab kau ganggu? Kenapa ketika saya menjawab kau ganggu? Terguncang. Perhatikan dalam kitab kau, jangan mengganggu. Kalau kau bertanya, tempatkan dirimu tahu diri. Kau cuma bertanya. Ketika kau bertanya, aku menjawab. Kau bantah pakai ilmu. Jangan membantah pakai congor. Kau tengok aku kalau bicara pakai data. Dalam kitab kau, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini yang iman buta namanya. Kalau kau bilang, aku harus beriman kepada Injil, lalu aku harus lihat Injil. Kau beriman kepada Roh Kudus dan Bapa. Kau pernah lihat Roh Kudus dan Bapa nggak? Nggak mau kau jawab. Kenapa? Kau tahu kau blunder di situ karena kau membawakan parameter yang nggak bisa kau penuhi. Diam dulu, Boneng. Boneng diam dulu. Di Kristen, pertama, di Islam, saya lagi ngomong dulu. Kalau kau tahu diri, hanya bertanya, tolong gini loh Kristen, aku tuh nggak mau debat kusir sama kalian yang nggak ada ilmu. Tugas kau di sini bertanya dan tugasku menjawab. Kau tidak berhak membantahku kalau kau orang yang tidak berilmu. Tapi kalau kau berilmu, kau mengerti, kau boleh bantah aku. Itu syaratnya di sini. Kenapa? Kalau aku dibantah sama orang dungu, berarti aku sia-sia menjawab terus. Bodoh aku. Aku yang bodoh menjawab kau. Karena kau membantah bukan dengan ilmu, tapi membantah dengan kedunguanmu. Di sini jelas, bro. Bahkan di dalam agamamu diajarkan bahwa iman itu adalah segala sesuatu yang kau harapkan, yang kau tidak lihat. Nah, ketika kau menuduh kepada kami harus melihat Injil baru bisa dikatakan beriman, kan sudah kujelaskan tadi. Iman atau kepercayaan kami kepada Injil itu, kami percaya Injil itu dari Allah untuk Nabi Isa dan untuk umatnya, bukan untuk saya. Maka tidak ada kewajiban kami baca Injil karena kami bukan umatnya Nabi Isa. Nah, kami beriman bahwa di Injil itu ada petunjuk dan cahaya untuk Bani Israel. Bukan untuk kami, tapi untuk Bani Israel. Maka kenapa menjadi wajib aku baca Injil? Kan bukan untukku diturunkan, kan untuknya Nabi Isa dan umatnya. Kenapa aku yang harus baca Injil? Kenapa? Kan lucu kau. Nah, sama seperti analogi tadi. Aku percaya duit itu dari mamaku. Iya. Untuk siapa? Untuk adekku. Kenapa kau tanya sama aku duitnya?
Kenapa kau paksa aku yang harus membelanjakan uang itu? Kan uang itu untuk adekku diberikan mamaku. Tapi aku percaya, bahwa duit. Diam dulu. Kalau kau tidak paham dengan jawabanku, aku tidak berkewajiban membuat kau paham. Aku yakin kau ngerti kok. Cuman karena kau sudah buntu ingin menyerang tapi nggak punya dasar lagi, kau ulang terus. Aku sudah menjawab, iman kami kepada Injil dan Taurat itu adalah percaya bahwa itu dari Allah untuk Musa dan umatnya, untuk Isa dan umatnya. Maka tidak ada kewajiban kami untuk membaca. Karena iman kami bukan menjadikan kitab itu panduan kehidupan kami, tapi percaya bahwa kitab itu dari Allah, diberikan kepada Nabi yang diutus juga oleh Allah. Bahasa saya ini sudah sangat gamblang. Kalau kau tidak paham, bukan urusanku lagi. Itu masalah kau aja. Berarti kesimpulannya Anda mengaji saja gitu kan. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih Pak. Pertama kau kurang ajar. Kau kurang ajar di sini. Kau membuat kesimpulan dari apa yang tidak pernah kuucapkan. Aku tidak pernah mengatakan aku imani saja. Beriman kepada Nabi Isa bukan berarti aku imani saja. Untuk membuktikan imanku bukan klaim buta, aku bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan benar, datang dari orang benar. Loh, aku lagi bicara Al-Quranku. Kan kok kami diberitahukan tentang Injil itu di Al-Quranku, maka kami dapat informasi dari Al-Quran. Maka kalau kau bilang kami iman buta, artinya kami tidak membuktikan Al-Quran ini benar. Nah, kau kurang ajar tadi, bro. Kekurang ajaranmu adalah menyimpulkan sesuatu untuk memframing kami, sehingga kau harap kami menerima framinganmu. Sebagai orang Islam, aku tidak mau. Tunggu, aku bukan budakmu. Aku mau meluruskan dulu. Mengetahui isinya, betul siapa bilang? Saya mengimani itu untuk Isa, diberitakan dari Al-Quran. Tolonglah dulu, jadi orang janganlah kurang ajar dulu. Orang kan saya tidak pernah memframing. Yang memframing kau bilang tadi apa? Aku imani, kau bilang. Sementara kitab kau yang mengajarkan kau imani saja. Nih, Ibrani pasal 11 ayat 1. Kekurangan ajaranmu tidak berdasar kekurangan. Kalau kau bilang aku kurang ajar memframing kau, aku tidak memframing, tapi aku menyatakan sesuatu yang kau tuduh framing. Sementara kau kurang ajar dengan memframing aku. Aku tidak pernah bilang tadi kami imani saja. Bahkan ketika kami dapat informasi bahwa ada Injil dan Taurat, kami bukan Injil dan Tauratnya, karena itu bukan punya kami. Yang kami uji adalah Al-Qur'annya yang menginfokan itu. Maka keimanan kami kepada info dari Al-Qur'an ini bukan imani saja, tapi iman yang berdasarkan pembuktian. Kenapa? Kami mampu membuktikan Al-Qur'an itu kalam ilahi. Begitu cara berpikir orang cerdas. Nah, kalau kau mengatakan kami imani saja, ya mohon maaf kau kurang ajar. Kenapa? Kau bertanya, aku menjawab, pertanyaanku kau putar. Nah, berarti kan kurang ajar gitu. Nah, justru harusnya kau tahu diri. Di kitab kau tertulis iman itu adalah harapan segala sesuatu yang tidak kau lihat sama sekali. Maka kalau kau mengatakan kami imani saja karena tidak pernah melihat Injil, padahal kami tidak ada kepentingan lihat Injil karena kami mengimani itu untuk orang lain, maka kaulah di sini yang imani saja menurut perkataan kau sendiri. Nah, inilah kekurangan ajaran umat Kristen. Dikasih tempat dapat ilmu, tapi mereka itu mencuri-curi kesempatan untuk menghina jawaban kita, teman-teman. Itu kebiasaan Kristen. Kenapa? Kristen yang naik ke komal kita tak mampu berargumen naluriah, nalar, dan ilmiah untuk menunjukkan agamanya benar. Maka perlulah bagi mereka ini memframing untuk mencoba menjatuhkan fondasi agama kita yang sudah kokoh. Itu kelakuan Kristen tempat kita. Makanya kenapa Uniripa ini modelnya ada dua. Biar penonton aja yang menilai. Saya lagi ngedebat. Kau jangan kepedean ya. Aku tidak pernah aku merasa berdebat dengan kau. Makanya aku nggak mau didebat sama kau karena kau nggak ngerti apa-apa. Aku di sini ditanya. Dan aku mengajari kau. Nah, setelah aku ajari kau masih betah dengan kedunguanmu. Jadi bukan urusanku lagi. Karena ketika ada mahasiswa yang bodoh, dosen sudah ajarin, berarti bukan salah dosen, berarti siswanya yang bodoh. Misalkannya ada 10 mahasiswa, 9 paham, 1 orang tetap dungu, berarti yang dungu itu yang salah, bukan saya. Nah, sekarang saya kembalikan. Loh, kok framing? Kenapa Kristen ini dia yang mengatakan bahwa kalian imani saja, itu bentuk framing. Arti framing itu membingkai. Ya, kau bilang kami imani saja. Kau yang mengframing, lalu kau tuduh beginilah kau sebagai Kristen membawa ajaranmu dengan dengan kelakuanmu. Kau yang memframing, giliran aku membawa pakai dalil, kau bilang aku yang framing. Kenapa kalian Kristen tidak bisa dewasa? Berdialog itu bawa data jelas, lalu kalian itu telaah dulu jawaban orang, baru kalian tangkap.
Aku ngerti kognitif kalian terlalu rendah, tapi tolong kalau masih belum paham, mending diam dulu aja, jangan memframing. Kenapa? Karena ketika kau memframing, kami umat Islam ini berhak untuk menampar bolak-balik mulut kalian dengan kitab kalian. Makanya aku bawa Ibrani 11:1 ini. Di Ibrani 11 ayat 1 ini, kalau kau baca, kalau kau memang pandai bahasa Indonesia, di sini iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini kitab kau yang ngajarkan, yang namanya iman itu kau imani saja, nggak perlu kau lihat dulu. Makanya kau nggak mau baca Bible. Yang penting Yesus Tuhan, walaupun kutanya ayatnya mana, kau nggak peduli karena kau imani saja, nggak perlu kau lihat ayatnya. Itu yang namanya imani saja. Gini. Kau bilang kan imani saja, aku bantah. Jangan nanti aku sebagai guru, aku bukan orang yang diatur murid yang kuatur di sini. Aku guru di sini. Aku orang yang menjawab. Yang belum dikasih hak kau bertanya. Tadi kau sudah ada kau di sini adalah murid. Waalaikumsalam Ton. Ya. Jadi Kristen di sini itu ya. Sabar Ton. Di sini Kristen haknya kan bertanya, tapi hak itu kami yang berikan karena kami lebih berkuasa daripada Tuhan kalian di sini. Contoh, kalau kau nggak kuizinkan ngomong, kau nggak berhak ngomong. Kenapa? Karena kami manusia-manusia yang punya aturan. Nah, kalau kau buka mic-mu, berarti kau sama kayak anjing, tidak diatur, tidak mau diatur, gitu ya. Oke. Ya kalau kau buka mic-mu, kau berarti setara anjing, nggak punya aturan. Baik, lanjut. Jadi teman-teman, kawan-kawan kita Kristen, memang kognitif mereka itu agak rendah. Ketika kita bicara iman, maksud mereka itu mungkin iman itu adalah menjadikan kitab itu sebagai panduan. Tara barang. Halus ya. Taurat diturunkan kepada Musa untuk umat Nabi Musa. Oh, kita percaya di situ. Bodohlah kita kalau kita percaya kepada Taurat Musa lalu kita cari-cari, padahal bukan untuk kita. Nah, inilah cara berpikirnya kawan-kawan kita Kristen. Sebenarnya saya yakin mereka paham. Tetapi kenapa mereka menolak paham? Karena mereka tidak punya argumen ilmiah untuk menyerang agama Islam yang pondasinya sangat kuat. Maka perlu mereka untuk mematikan akal, menghilangkan harga diri, untuk coba berputar-putar-putar, padahal dia ngerti dengan apa yang kita jelaskan. Cuman yang namanya kaum kafir, mereka menolak untuk paham. Maka bagaimana perilaku kita seterusnya? Pertama, saya sebagai seorang akademisi, sudah saya katakan, seandainya saya berdebat, saya tahu orang itu dungu, maka saya bodoh. Makanya saya tidak mau didebat sama orang dungu, saya mau ditanya saja. Nah, jadi kalau dia bilang, jadi berarti dia tidak punya berhak bilang gitu teman-teman, karena dia nggak ngerti apa-apa. Kalau dia seorang akademisi, maka dia buka camp, maka boleh diskusi 2 arah sama saya. Halo Ton, silakan Ton, lanjut Ton. Siap, ya dengerin dari tadi kayak capek kali lah nggak ngerti-ngerti ini kan. Biasalah Ton, kebanyakan makan daging. Buset. Ya, iya Pak. Enggak. Kok lu pede kali jadi Kristen naik di komal gini udah dijawab bukannya ngerti tapi makin longsor. Memberikan jawaban. Karena tidak memberikan jawaban Pak. Kalau baik, jawaban apa yang kamu mau coba? Ayo coba aku yang ini namain kamu deh. Jawaban apa yang kamu mau? Oke. Minum dulu ya Dek. Siap nih. Ayo, ku ikutin sekarang coba. Nih, ku ikutin pola berpikirmu. Saya tawarkan samamu jawaban apa yang kamu pingin. Iya, kalau misalnya umat Muslim menyatakan Injil yang sekarang sudah tidak otentik lagi, apakah kalian pernah membaca Injil itu, melihat, dan di mana sekarang? Baik, sekarang kita buktikan tentang klaim kami yang mengatakan bahwa Injil itu sudah tidak otentik lagi. Maka cara menelaahnya adalah boleh nggak kalau kita buktikan bahwasanya Injil Anda sudah dirubah-rubah? Ayo. Jawab saja Pak. Saya hanya ingin tahu kebenarannya saja. Soalnya saya tidak tahu. Boleh nggak kalau kita membuktikannya dengan cara melihat bahwasanya Bible Anda sendiri yang Anda klaim sebagai Injil sudah dirubah-rubah? Boleh nggak? Anda yang mengklaim? Loh iya, saya mengklaim sekarang. Bahkan saya mengatakannya sekarang. Injil yang Anda klaim sebagai Injil
saya bisa membuktikannya sudah dirubah-rubah, bahkan banyak sekali perubahannya. Gimana? Oke, menurut Anda silakan aja. Tapi jawab pertanyaan saya tadi, melihat dan membaca, dan di mana sekarang Injil yang asli? Loh enggak, kita nggak sedang membahas Injil yang asli, tetapi membahas Injil yang Anda klaim sebagai Injil, yaitu Bible, itu sudah dirubah-rubah. Gimana? Anda mau bantah atau mau membenarkan statement saya ketika saya mengatakan Bible Anda sudah dirubah-rubah? Ini jawaban dari Anda. Kenapa Anda mengajukan pertanyaan? Iya, makanya saya menawarkan kepada Anda gitu. Anda mau membantah atau mau membenarkan bahwasanya Bible Anda ini sudah dirubah-rubah? Saya menawarkan kepada Anda nih. Bapak jawab dulu satu pertanyaan, baru kita pertanyaan berikutnya, Pak. Di dalam pertanyaan Anda akan punya klaim bahwasanya yang Anda pegang, yang Anda klaim katanya Alkitab itu adalah Injil menurut kalian, betul nggak? Seperti ini kita nggak nemu jawabannya, udah kita skip aja untuk. Nah, kenapa kok jadi takut? Tidak dibuktiin kok takut? Iya itu Ton. Kok takut? Dia itu pengen. Dia tuh pengen nyerang Islam tapi nggak ngerti buat ngejawab agamanya sendiri. Lucu kan gitu loh. Bermaksudnya Bang, tapi menanyakan sesuatu yang tidak saya ketahui, benar-benar pengen tahu jawabannya. Dan tolong Bang. Aja kok mau denger kok. Premis pertanyaan Anda dimulai dengan kata-kata bahwasanya umat Islam mengatakan Injil sudah dirubah-rubah, betul nggak? Betul, oke. Kalau gitu sekarang saya mengatakan bahwasanya Bible Anda sudah dirubah-rubah. Kenton saja, tapi tertulis di Al-Quran sudah tercampur tangan manusia. Iya, makanya kalau gitu misalnya kita mau buktikan boleh nggak? Di mana tertulis di Bible bahwa Bible tersebut sudah tidak otentik lagi? Di mana? Nah, makanya kita buktikan dengan cara lihat apakah betul Bible ini masih otentik atau sudah pernah dirubah-rubah. Ya udah tunjukin ayatnya bahwa Bible itu sudah tidak otentik lagi. Baik, oke. Saya akan ambil satu dalil. Bentar ya. Saya akan buka satu dalil buat Anda. Tunjukkan ayat yang menyatakan Bible menyatakan dirinya sudah tidak otentik. Oke. Saya buka satu dalil buat Anda supaya Anda belajar. Di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7, di sini ditulis, sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Lalu ada di dalam kurung, di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Pertanyaanku untuk Anda, kalau Anda orang yang belajar, dalam kurung ini dapat dari mana? Dari kodeks mana kita bisa menemukan teks di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu? Ini kita dapat dari mana? Tunggu. Itu Anda kenapa menunjukkan ayat? Loh, ini pembuktian bahwasanya Bible Anda sudah dirubah, men. Bukan. Gimana sih Anda? Itu no. Nah, ini kan pembuktian. Enggak, itu klaim Anda. Tapi kalau yang ada di Quran kalian memang benar kita uji. Klaim saya kita uji di sini, kita tes. Betul nggak ini diambil dari kodeks? Kalau dari kodeks mana? Jangan bawa ayat ke sana, di situ. Loh, kenapa kok jadi takut waktu mau dibuktikan kalau Injil Anda sudah dirubah? Itu kan hanya klaim Anda. Loh, ini saya sudah membuktikan kok. Klaim itu kalau saya mengatakan tidak bisa membuktikannya. Kalau saya mengatakan saya bisa membuktikannya, berarti itu sebuah fakta, bukan klaim, bro. Coba kosakata Anda aja diperbaikin dulu deh, gitu loh. Kalau Anda mengatakan saya klaim, artinya saya bisa menunjukkan, saya bisa ngomong, nggak bisa menunjukkan, nggak bisa membuktikan. Itu namanya klaim. Ketika saya mengatakan dan bisa menunjukkan, maka itu bukan lagi klaim, tapi itu fakta. Bagaimana kalau saya carikan aja ayatnya bahwa Injil sudah bercampur tangan manusia? Nah ini kan sudah dibuktiin, bro. Gimana sih? Saya tanya sama Anda, ini kan ada di dalam kurung, di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Pertanyaanku, dalam kurung ini dapat dari mana?
Udah, kalau begini caranya kita akan nggak dapat kesimpulan. Kita skip aja, Pak. Ampun sudah. Enggak, soalnya Anda nggak boleh jawaban. Gimana sih? Saya nggak mau debat kusir di sini. Saya tadi ini bukan debat kusir, ini pakai data, saya punya data. Debat kusir itu kalau kita nggak punya data, bro. Ini kan ada tes dalam kurung. Pertanyaanku dalam kurung dapat dari mana? Enggak, gue mencari premis dengan mirroring. Padahal saya benar-benar pengen tahu jawabannya loh. Yang ada klik sebagai ini sudah dirubah-rubah, toh? Itu kan menurut Anda, Pak. Nah, makanya kita buktikan. Ini bukan menurut saya. Iya, ketika saya mengatakan double Anda sudah dirubah, Anda setuju nggak? Tidak setuju. Oke, kalau gitu kita buktikan. Betul? Pak, halo? Anda itu tidak punya. Kita buktikan berarti ini dirubah atau enggak kita buktikan. Untuk menafsirkan juga. Loh, kok menafsirkan? Ini kita baca kok. Sama aja Anda menafsirkan itu nanti ujungnya. Jadi Anda tidak punya hak untuk menafsirkan itu karena itu bukan kitab Anda. Saya yang berhak, itu milik saya. Maka kalau gitu jawab, dalam kurung itu dapat dari mana? Makanya jangan lari ke sana. Loh, enggak, jawab. Kan aku udah boleh nafsirkan katamu. Nah, berarti kok bisa menjawab dalam kurung ini dapat dari mana?